Sebuah penjelasan. Di dalam kita frustasi, lebih baik keluar. Kalau bertele-tele kayak gitu, kabur aja ke luar negeri. Nah, kalau di Indonesia sendiri dipersulit begitu, orang kan lebih banyak kabur ke luar negeri. Kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Harga diri bangsa kita itu menjadi terinjak-injak. Nah, itu Iya, pernyataan jawaban iya. yang sangat jahat. Istilah kabur itu aja dulu. Itu pernyataan yang lebih tegas dan mungkin keras dari orang yang mewakili masyarakat. Kalau keadaan seperti ini ya kabur aja dulu, gitu kan? Kabur aja dulu. Itu sebuah penjelasan. Di dalam kita frustasi, lebih baik keluar. Dan di luar lebih mudah. Bahkan yang mengatakan ini dulu Pak Jokowi sendiri loh. Ketika di sebuah sidang kabinet, ketika undang-undang tentang cipta kerja itu dirumuskan, itu penjelasan Pak Jokowi bagus. Kita akan mempermudah orang berinvestasi agar di dalam negeri lapangan kerja meluas, orang berinvestasi mudah. Gitu. Di Indonesia itu berbelit-belit sehingga perlu diciptakan omnibus law, di mana ada satu pintu perizinan sekali masuk sekali jadi. Pak Jokowi akan memberi contoh pada waktu itu. Apa contohnya? Contohnya saya ke Dubai atau ke Qatar gitu ya. Saya ke Dubai ngurus izin. Hanya tidak sampai 1 jam sudah keluar. Nah, kalau di Indonesia harus lewat pintu ini, syarat itu, syarat itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri dipersulit begitu, orang kan lebih banyak kabur ke luar negeri. Oleh sebab itu, mari kita beri pelayanan yang bagus di negara di luar negeri. Hapuskan korupsi, hapuskan pintu birokrasi yang bertele-tele. Nah, kalau tidak kayak gitu, orang cari kerja di luar negeri. Itu kan waktu itu kata Pak Jokowi. Jadi benar sekarang ini. Oh ya, kalau kalau bertele-tele kayak gitu, kabur aja ke luar negeri. Nah, jadi itu pernyataan keras dari masyarakat. Kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Nah, Mas Rizal, saya ingin sampaikan data yang saya ketahui sampai dengan eh, akhir tahun 2023. Berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Hmm. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia tidak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pegawai-pegawai apa namanya pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah, itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Banyak yang saya dengar itu dari studi-studi apa namanya pekerjaan bisnis misalnya ya. Anak-anak muda di Indonesia mau cari izin di Indonesia susah setengah mati. Oleh sebab itu mereka-mereka yang mulai membangun kerja dalam apa startup ya, startup itu mencari izinnya ke Singapura, ke Dubai, kemana. Mereka sebentar dapat di sana langsung operasi. Apa yang terjadi? Di Indonesia mereka dipersulit, di luar negeri mereka dilayani dengan baik. Ya kabur aja, yang tidak punya ijazah kaburnya dengan ilegal. Lalu harga diri bangsa kita itu menjadi terinjak-injak. Saya teringat ya, ketika di tahun 2000-an gitu ya, ketika Pak Amin Rais itu masih menjadi Ketua MPR, dia berkomentar begini, ketika dia menyindir Mahathir Muhammad, bahwa Mahathir Muhammad itu berlaku sewenang-wenang kepada Anwar Ibrahim. Pada waktu itu kan Anwar Ibrahim sedang, taruhlah dalam bahasa politik, ya sedang direpresi gitu ya. Berlaku sewenang-wenang. Pokoknya jelek-jelekan Mahathir lah Amin Rais. Waktu itu hanya dijawab satu kalimat oleh Mahathir. Amin Rais tidak usah banyak ngomong, ngurusi orang negara orang lain. Wong bangsanya sendiri menjadi pekerja ilegal di sini.
Nah, sesudah itu kan ada peristiwa pembuangan ratusan orang ilegal di Entiko oleh orang Malaysia, dilepas di tengah kapal. Nah, itu karena di dalam negeri sendiri nggak kita bisa ngurus. Nah, dari waktu ke waktu kita katakan itu, tetapi tetap saja orang merasa apa yang bisa kita dapat dari dalam negeri ini. Kita yang begini kaya, yang miskin terpaksa menyabung nyawa di luar negeri, yang pinter-pinter menjadi pekerja-pekerja profesional di luar negeri. Ada yang jadi dosen, ada yang kerja di Boeing, ada yang kerja macam-macam di Korea, di mana, di pabrik-pabrik ternama dengan gaji-gaji yang besar. Karena di dalam negeri tidak dihargai. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah kabur aja sudah itu nggak usah kembali ngapain lu gitu. Nah itu Ya, pernyataan jawaban yang ya, sangat jahat. Orang orang mau cari selamat kabur itu biar bisa hidup lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah Indonesia sudah ya, baik loh. Indonesia sudah baik mas mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti faham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah, ya, di negeri lain diusir pemerintahnya. Hasina diusir. Iya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. ya, Ya, nah, ya. begitu aja. Kita ini ingin baik-baik. Kalau nggak bisa hidup, ya kita cari hidup di mana? Kan gitu. Rakyat itu harus dipahami. Kalau saya sih bisa hidup, Mas. Saya kan apa namanya sudah mengalami berbagai tugas dan artinya saya tidak pernah punya semboyan kabur aja dulu. Tapi saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu. Di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu seharusnya Ya. direspon dengan baik, bukan diejek gitu. Ya, Pak Mahfud. Itu. Jadi Pak Mahfud memberikan jawaban yang sangat serius tadi ya tentang fenomena tagar kabur aja dulu. Dan tapi juga menyampaikan itu sebenarnya jawaban salah satu yang Bapak mengatakan tadi. Kalau perlu jangan pulang sekalian. Itu salah satu menteri Pak yang mengatakan begitu. Oh Tapi iya, menteri-menterinya memberikan beberapa tanggapan Pak. Saya ambil contoh misalnya ada beberapa. Satu, ada yang agak simpatik. Menteri Tenaga Kerja itu mengatakan begini. Ya nggak apa-apa, tetapi nanti bisa kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia. Itu Menteri Tenaga Kerja. Lalu ada Menteri SD mengatakan begini. Kalau begitu saya pertanyakan dengan nasionalisme Anda, kata Menteri Bahlil menanggapi itu. Lalu yang tadi yang terakhir, Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel yang mengatakan, ya ya kabur aja kalau perlu nggak usah pulang sekalian. nah itu Itu dia. yang Pak tanggapi tadi itu. Jadi Iya ada betul. beragam Pak Jadi pendapatnya. nggak bisa. Jadi gini loh, Mas, negara ini dibangun dengan nasionalisme, rasa cinta kepada bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena nasib sejarah dan tujuan yang sama. Kita akan hidup bersama secara adil di negara ini. Kalau mau miskin, ayo miskin bersama. Gitu, agar apa? Bahwa kemiskinan itu bukan karena kejahatan dilakukan oleh pengusaha, tapi penguasa. Tetapi karena kita belum mampu menggunakan sumber daya alam. Nah, nasionalisme seperti itu bisa luntur, ya. Nasionalisme rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau yang ekstrim, seperti di Korea, dilawan. Dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh diusir pemerintahnya, di Syria diusir kan gitu. Nah kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa ya, kabur aja dah dulu gitu. Itu kan sebenarnya pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu. Di dalam NU itu jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan negara macet sehingga rakyat lebih sengsara. Kan itu jawaban yang netral daripada ngusir orang. Ya. Nah, akumulasi dari ketidakpuasan seperti itu memang bisa pada akhirnya membuka pintu dengan cara-cara yang tidak wajar pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu harus dimaklumi dan difahami. Bukan dimusuhi orang mengatakan gitu. Itu tapi harus dianggap sebagai masukan bagaimana nih sebaiknya negara kita kelola bersama. Oke ya?